Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Syifa di video Learning Journal MTK Kualitatif. Kali ini membahas tentang metodologi penelitian ilmu komunikasi dan juga 7 tradisi penelitian ilmu komunikasi. Dan kali ini sangat berbeda, tidak dijelaskan oleh Bapak Adi sebagai dosen pengampu MTK Kualitatif, melainkan kami sebagai mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan presentasi di kelas. Baik teman-teman, kelompok pertama termasuk diri saya sendiri sebagai presentator. Yang pertama itu kita membahas konsep dasar metodologi penelitian ilmu komunikasi. Jadi konsep dasar penelitian ilmu komunikasi adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis untuk mendapatkan data. Nah, langkah-langkah tersebut itu yang pertama bisa menentukan masalah, yang kedua bisa merumuskan judul penelitian, yang ketiga kita membuat studi pendahuluan, yang keempat itu tinjauan pustaka. Setelah itu baru kita menyusun proposal penelitian dan instrumen. Yang keenam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data. Yang ketujuh menarik kesimpulan. Yang kedelapan membuat laporan penelitian dan publikasi. Oke teman-teman, lanjut kita masuk ke 7 tradisi dalam ilmu komunikasi. Yang pertama itu ada tradisi semiotika. Apa sih tradisi semiotika itu? Yaitu tradisi semiotika adalah ilmu komunikasi yang mempelajari tanda-tanda dan simbol serta bagaimana makna dibentuk melalui proses komunikasi. Semiotika menekankan bahwa tanda tidak hanya merepresentasikan objek, ide, ataupun perasaan, tetapi juga membentuk persepsi manusia melalui konteks sosial. Dalam penelitian ini, semiotika dianggap sebagai metode analisis yang berfungsi untuk memahami tanda-tanda dalam komunikasi. Metodologi ini menggunakan analisis teks dan memahami makna yang terkandung dalam simbol-simbol komunikasi, melibatkan interpretasi yang mendalam terhadap konteks budaya dan ideologis di mana tanda tersebut digunakan. Nah, selanjutnya ada tradisi fenomenologi. Tradisi ini itu lebih ke bagaimana memberi makna pada interaksi komunikatif. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu mengalami dan memberi makna pada interaksi komunikatif berdasarkan pengalaman pribadi mereka dalam konteks penelitian komunikasi. Nah, fenomenologi ini digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman mendalam individu terkait dengan fenomena tertentu, seperti penggunaan media sosial dan interaksi interpersonal. Lanjut ke tradisi sibernetika. Apa sih tradisi sibernetika itu? Yaitu merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi, mempengaruhi satu sama lain, sehingga teori-teori dalam tradisi ini menjelaskan bagaimana proses fisik, biologi, sosial, perilaku bekerja, dan lain-lain. Nah, seperti mungkin ketika berada di dalam sebuah organisasi ya teman-teman, di situ kan dipengaruhi ya interaksi dengan banyak orang, bagaimana fisiknya, bagaimana biologisnya dalam menanggapi suatu permasalahan ataupun komunikasi yang harus diselesaikan sampai selesai. Jadi tradisi ini adalah melihat komunikasi yang merupakan sekumpulan elemen yang berinteraksi membentuk golongan yang lebih dari itu. Selanjutnya, tadi ya contohnya itu yang di organisasi. Ada juga
di keluarga, yaitu pola kepemimpinan seorang ayah, suami dalam keluarga, dan bagaimana sih proses umpan balik seperti istri kepada suaminya, anak kepada ayahnya gitu ya. Dan juga ada pasti gangguan atau noise di tradisi sibernetika. Selanjutnya kita masuk ke tradisi sosiopsikologis. Nah, tradisi ini merupakan kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Tentunya, teori ini bertatapan pada perilaku sosial individu. Nah, variabel psikologis, efek individu, kepribadian, dan sifat persepsi serta kognitif. Jadi, tradisi psikologis ini itu tuh melibatkan aktivitas komunikasi, contohnya seperti kayak pengaruh media sosial nih. Zaman sekarang pasti sangat terpengaruh dengan isi konten-kontennya. Terus yang kedua itu pengaruh media massa, seperti ya platform-platform yang menyediakan berita, terus pengaruh budaya sama pendidikan. Kita lanjut ke tradisi sosial kultural. Ini dibahas oleh saya sendiri. Jadi tradisi sosial kultural ini menteorisasikan komunikasi dalam sebuah konsep reproduksi tatanan sosial. Nah, di mana dalam orientasi ini sebagai pembahasan peristiwa komunikasi sebagai aktivitas melibatkan simbol-simbol yang dilatar belakangi oleh suatu peristiwa, pemaknaan atau interpretasi. Contohnya itu seperti reproduksi sosial itu dalam kelas ketika kita presentasi ada kata izin bicara atau pengajuan. Nah, simbol-simbol tersebut memiliki makna yang disepakati oleh suatu komunitas. Mereka setuju kalau misalkan simbol tersebut, misalkan izin berbicara, itu menandakan adanya makna yang terkandung dalam komunikasi tersebut bahwa sebagai penghormatan ataupun menghargai orang sekitarnya, seperti itu. Dan ada juga contoh dari tradisi sosial kultural ini, sosial kultural ini. Yang pertama itu ada interaksionik simbolik. Nah, jadi komunikasi ini hanya akan terjadi jika sebuah hubungan antara individu dengan individu sebelumnya. Seperti dalam kasus di rumah ada seorang anak yang selalu berinteraksi dengan orang tuanya, dan seorang anak ini diajarkan tentang makna terima kasih, tolong, maaf gitu oleh orang tuanya. Ketika di luar, tentu sang anak menerapkan ada hubungannya tersendiri dengan kata tersebut. Sebelum dia mempraktekkan, ada hubungan yang menjadi acuan untuk dia mengerti makna kata terima kasih tersebut. Ya teman-teman, yang terakhir itu ada tradisi krisis. Tradisi krisis ini muncul dari dasar teori kritis yang menekankan adanya kekurangan sosial. Proses komunikasi dipertanyakan nih. Di sisi lain, hubungan ini dicirikan oleh dominasi kelompok yang kuat atau kelompok sosial yang lemah. Nah, aktivitas komunikasi ini merupakan proses pengungkapan kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat. Mungkin hanya itu aja teman-teman video learning journal kali ini, karena lumayan banyak materinya. Jika kita bahas semua tentu bisa sampai 1 SKS dalam learning journal ini. Singkat aja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.